Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pengaruh penambahan enzim bromelin terhadap karakteristik kimia dan organoleptik tahu susu. Yang beranggotakan saya sendiri, Bestiara Pradipa Jonisa, kemudian ada Rizka Fitriana dan Sheila Azra Maharani. Yang pertama, tahu susu sendiri merupakan produk olahan berbahan dasar susu yang diperoleh melalui proses curdling susu menggunakan rennet atau asam, kemudian menghilangkan bagian cairannya atau whey. Tahu susu dapat dibuat dengan menggunakan bahan penggumpal alami, salah satunya adalah enzim bromelin. Bromelin sendiri merupakan enzim yang terdapat pada buah nanas yang mampu memecah protein menjadi peptida dan asam amino dengan memotong ikatan peptida di antara molekul-molekul protein. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kajian literatur berdasarkan identifikasi pustaka terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pengaruh penambahan enzim bromelin pada pembuatan tahu susu. Pustaka-pustaka yang digunakan berbentuk artikel dan buku yang dilansir menggunakan database online yaitu Google dan juga Google Scholar. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengertian tahu susu. Tahu susu pada dasarnya merupakan susu yang diperoleh melalui proses curdling susu dengan rennet atau enzim, kemudian menghilangkan bagian cairannya yang disebut dengan whey. Tahu susu ini dapat dibuat atau diolah dengan menambahkan bahan penggumpal alami seperti ekstrak buah nanas yang mengandung enzim bromelin dan ekstrak buah pepaya yang mengandung enzim papain, di mana kedua enzim tersebut dapat menggumpalkan protein pada susu karena bersifat proteolitik yang mampu memutuskan ikatan peptida. Berikutnya ada proses pembuatan tahu susu. Yang pertama, pemilihan susu. Selanjutnya, susu dipanaskan dan dicampur dengan zat penggumpal. Di sini kami memakai enzim bromelin. Kemudian dipisahkan massa dengan whey. Kemudian cuahnya itu ditempatkan pada cetakan pembentuk tahu. Nah, tahu yang telah dicetak dan dipadatkan kemudian dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian potongan tahu dimasak, lalu didinginkan dan dikemas. Kemudian ada proses ekstraksi enzim bromelin, di mana proses ekstraksi ini dilakukan dengan merendam atau menggiling bahan dalam larutan ekstraksi yang bisa berupa air atau larutan penyangga khusus. Suhu dan pH ekstraksi diatur untuk mendukung aktivitas optimal bromelin. Setelah itu, larutan diekstraksi filtrasi untuk memisahkan cairan dari residu padat. Sehingga bromelin terpisah dari sisa material nanas. Bromelin yang diperoleh kemudian mengalami tahap pembersihan dan juga pemurnian tambahan untuk mendapatkan enzim yang lebih murni. Uh, Akhirnya, bromelin yang telah diekstraksi dapat ditambahkan ke dalam campuran pembuatan tahu susu selama proses koagulasi protein. Untuk memudahkan, di sini sudah tertera diagram alir yang bersumber dari Anggreni et al. Tahun 2013. Selanjutnya adalah pengaruh bromelin terhadap tahu susu, yang mana ada yang pertama itu ada terdapat kadar protein. Kadar protein yang dimiliki oleh tahu susu eh, adanya interaksi oleh suhu 80 derajat Celcius dan konsentrasi bromelin 1% yang ditambahkan akan menghasilkan rendemen kadar protein yaitu 4,65 plus minus 0,01%. Sedangkan untuk kadar air, interaksi oleh suhu 80 derajat Celcius dan konsentrasi enzim bromelin 1% yang ditambahkan akan menghasilkan rendemen kadar air yaitu sebesar 68,89% plus minus 3,30%. Selanjutnya terhadap warna yang dimiliki oleh tahu susu.
Berdasarkan penelitian Purwasi et al. Pada tahun 2021, penambahan ekstrak nanas tidak berpengaruh nyata terhadap warna yang dimiliki oleh tahu susu. Hal ini dapat terjadi karena pigmen warna yang dimiliki nanas akan terdegradasi oleh perlakuan pemanasan dengan suhu 72 derajat Celcius, sehingga tidak mempengaruhi warna yang dimiliki oleh tahu susu. Pengaruh penambahan enzim bromelin selanjutnya terhadap parameter tekstur dan rasa. Pada parameter tekstur, yang didapatkan adalah tekstur kenyal, di mana konsentrasi enzim bromelin ini akan mempengaruhi kekenyalan dari tahu susu. Dalam penelitian Pradani et al., hasil tertinggi didapatkan untuk perlakuan penambahan enzim bromelin paling sedikit, sedangkan nilai terendahnya didapat oleh perlakuan penambahan enzim bromelin dengan konsentrasi terendah. Tekstur yang didapatkan ini dipengaruhi oleh kadar air, di mana semakin tinggi kadar air, maka kekenyalan tahu susu akan menurun. Kemudian untuk parameter rasa, dalam penelitian Yulianingsih terdapat rasa pahit yang dirasakan pada produk tahu dengan penambahan enzim bromelin. Hal ini dapat terjadi akibat jenis nanas yang digunakan serta konsentrasi enzim bromelin yang berlebihan. Selanjutnya adalah pengaruh enzim bromelin terhadap aroma dari tahu susu. Dalam penelitian Purwasi et al., penggunaan enzim bromelin menyebabkan aroma tahu susu yang dihasilkan memiliki aroma khas nanas yang cenderung beraroma manis. Pada penelitian Yulianingsih, dilanjutkan bahwa didapatkan penambahan enzim bromelin ini mendapatkan aroma tahu susu dengan aroma yang sedap dan semakin keluar apabila proses pemanasannya semakin lama. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kami tentang pengaruh penambahan enzim bromelin terhadap karakteristik fisik dan kimia, di mana penggunaan enzim bromelin akan berpengaruh terhadap karakteristik tahu susu yang dihasilkan. Penambahan enzim bromelin ini akan berpengaruh terhadap sifat kimia dan juga organoleptik pada produk. Didapatkan bahwa interaksi antara suhu dan penambahan konsentrasi enzim bromelin akan berpengaruh signifikan terhadap kadar protein, tekstur, aroma, dan juga rasa. Namun, untuk parameter warna, penambahan ekstrak bromelin ini tidak berpengaruh secara nyata karena pigmen warna kuning yang terdegradasi karena proses pemanasan. Sekian pemaparan yang bisa dapat disampaikan oleh kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.